Hello, friend. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bunda Berli dan Saka. Nah teman-teman, ini videonya diawali di pagi hari. Sebelum beraktivitas kita isi lambung dulu ya teman-teman ya. Jadi ini saya semalam dapat gulai ya teman-teman, dikasih sama keluarga yang lagi hajatan. Jadi kita dikasih gulai ayam dan gulai nangka ya teman-teman ya. Jadi saya sarapan dulu. Mari sarapan teman-teman semuanya. Nah, ini dilanjut setelah selesai semuanya di rumah ya teman-teman. Di rumah saya sudah selesai. Untuk berberesnya saya lanjut lagi. Ini seperti biasa. Di hari Rabu itu saya udah jadwalnya buat bersihin rumah mak saya ya teman-teman ya. Jadi berberes di rumah mama. Terus nanti lanjut nyuci ya teman-teman ya. Seperti itulah aktivitas saya kalau di hari Rabu ya teman-teman. Jadi dua tempat yang harus saya bersihkan, yaitu rumah yang saya tunggu, terus rumah orang tua saya teman-teman. Jadi kebetulan rumah ini kan ada orangnya kalau di sore hari ya teman-teman. Sekitar jam 4 sore itu mama saya pulang mau mandi, terus nanti diganti sama bapak saya mandi pula giliran gitu ya teman-teman. Jadi hanya di sore hari. Kalau pagi mereka berangkatnya sekitar jam setengah 7, itu berangkat ke warung, terus nanti pulangnya di jam 4 dan jam 5 ya teman-teman ya. Terus kalau di hari Kamis itu emang khusus libur ya teman-teman ya. Karena hari Kamis ada acara wirid Yasin RT gitu. Jadi emang dikhususkan libur jualan ya teman-teman. Dan ini ya teman-teman, yang pertama itu saya sambil cuci pakaian ya teman-teman. Jadi mesinnya lagi berputar. Sebenarnya untuk pakaiannya sebagian udah dijemur teman-teman. Udah saya giling, terus sudah saya bilas dan sudah saya keringi, dan lanjut saya udah jemurin ya teman-teman ya untuk pakaiannya. Karena cuaca lumayan panas ya teman-teman, jadi bisa buru-buru dicuci, terus bisa buru-buru juga dikeringi ya teman-teman. Jadi nanti kalau udah benar-benar kering baru langsung disetrika ya teman-teman ya. Ya seperti itulah ya teman-teman, kalau cuaca itu lagi panas-panasnya lebih baik pakainya segera dijemur ya teman-teman, baru lanjut nyapu gitu ya teman-teman. Kalau lagi di saat pakaiannya digiling, jadi kita bisa melakukan aktivitas yang lain teman-teman. Ya ini sambil nunggu gilingan pakaiannya di dalam mesin cuci, jadi saya sapu dulu ya teman-teman. Nanti habis ini saya mau lanjut untuk ngepel ya teman-teman ya, karena rumah mama saya ini kalau di hari Kamis itu emang rame ya teman-teman, anak-anaknya pada ngumpul semua. Jadi kalau di hari Jumat sampai dengan hari Rabu itu kosong ya teman-teman, nggak ada orangnya. Jadi sayanya pun juga nggak di sini ya teman-teman, di sebelah rumah sebelah yang saya tunggu. Jadi rumah ini kosong dari hari Jumat sampai hari apa namanya ini, sampai hari Rabu teman-teman. Saya lupa. Dan ini ya seperti itulah ya teman-teman, kalau di rumah siang-siang seperti ini saya selalu berdua sama adik Saka ya teman-teman ya. Ini karena adik Saka kan belum sekolah ya teman-teman. Nanti kalau adik Saka udah sekolah, Kak Beri sekolah, jadi saya hanya sendirian di rumah ya teman-teman. Dan lanjut ya teman-teman ya. Untuk bagian ruang tamunya udah saya sapu. Terus saya sengaja nyapunya itu ngarahnya ke depan ya teman-teman ya. Kalau ke belakang itu
kadang nggak kesapu ya teman-teman di bagian luar di belakang sana. Makanya saya nyapunya ngarahnya ke depan dari belakang ke depan ya teman-teman. Jadi yang di depan itu kan bisa kesapu ya teman-teman sama sapu lidi. Kalau bagian belakang itu kadang nggak ada yang nyapunya teman-teman, makanya kita nyapunya di bagian depan sini. Jadi sekalian biar biar terasnya itu juga bersih ya teman-teman ya. Teras rumah ini biasanya dipenuhin dengan ee-nya ayam ya teman-teman. Kadang ayam saya tuh saya lepasin, kadang enggak ya teman-teman. Biasanya ayamnya orang tua saya itu lepas teman-teman, tapi sekarang enggak dilepas lagi, udah dikurung aja. Kalau dilepasin teman-teman di atas teras ini pasti banyak tai ayam ya teman-teman. Makanya harus dikurung, terus dikasih makan di dalam saja. Sebab kemarin kan udah pernah kehilangan ayam 3 ekor teman-teman di siang hari. Jadi kita itu trauma ya dia ya teman-teman kalau untuk ngelepasin ayam di siang hari. Entah kenapa kok siang hari bisa hilang ayam 3 ekor ya teman-teman. Pada siang itu ya teman-teman, apalagi malam. Kalau malam waktu hujan pernah sekali ya teman-teman, kita itu dengar teriakan ayam. Saya pikir teriakan ayam itu ada maling gitu, padahal masih jam setengah 8 ya teman-teman, habis sholat maghrib. Jadi saya pikir itu orang mau maling ayam, sedangkan baru sudah sholat maghrib. Terus hujan juga di luar, mungkin sepi. Jadi saya pikir oh mungkin ada maling gitu ya. Saya intip ya teman-teman, ternyata tidak teman-teman. Pas suami saya pulang di sekitar jam 9, hujannya udah reda. Jadi suami saya liatin ke kandang ayamnya teman-teman. Ternyata bukan manusia, ternyata musang ya teman-teman ya. Ayam saya itu ada 1 ekor nggak saya masukin ke dalam kandangnya teman-teman. Saya biarin aja di luar. Terus saat ayam itu tinggalnya di atas kandang ayam itu ya teman-teman, bukan di dalam kandangnya, tapi di atas kandang ayam itu ada peluang sedikit. Jadi dia tidur di sana teman-teman. Saat hujan itu dia udah berteduh di atas sana. Saya pikir maling, ternyata musang ya teman-teman yang makan. Yang anehnya itu teman-teman, saat dia makan ayamnya itu bukan kepala, bukan badannya ini makan, tapi hanya kepalanya saja teman-teman. Makanya kita heran kok bisa ya musang itu makannya hanya kepala ayamnya saja. Terus dilihat di dalam kandang ada anak ayam 4 ekor ya teman-teman. Ternyata 4 ekor anak ayam itu mati juga teman-teman. Hilang kepalanya 3 ekor, yang 1 ekornya masih hidup teman-teman ya. Jadi kok bisa gitu ya seleranya hanya kepala ayam saja. Awalnya kita nggak tahu itu yang makan apa gitu ya teman-teman. Ternyata suami saya pas lewat terus hampir aja ngelindas badan musang itu karena dia nyebrang jalan ya teman-teman ya. Jadi suami saya pikir mungkin kucing gitu ya, karena kena ekornya sedikit teman-teman. Waktu suami saya melintas mau naik ke atas ya, mau ke rumah, pulang ke rumah. Jadi pas kelindas terus keluar bau ya teman-teman, bau pandan. Terus suami saya bilang, oh ini pasti tadi itu musang yang terlindas gitu ya teman-teman. Ekornya bukan badannya. Terus musangnya itu lari ke pohon seberang jalan ya teman-teman. Kalau suami saya tahu waktu itu bukan kucing, tapi dia ngira kucing teman-teman. Jadi suami saya agak ngerem gitu ya teman-teman. Terus musangnya itu agak teriakan gitu teman-teman ya. Tapi sambil lari. Jadi suami saya ngira itu kucing, ternyata diperhatikan ternyata musang teman-teman. Terus pas dicek ayam, ternyata kepala ayam semuanya pontong ya teman-teman. Nggak ada kepalanya. Begitulah ya teman-teman ya, kalau punya ternakan katanya kalau ada ayam teriak-teriak malam gitu, kadang ada
makhluk halus katanya gitu ya teman-teman. Terus kadang ada yang bilang mungkin ada orang yang mau maling gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ayam udah malam-malam itu ribut gitu ya, pasti kita ngintip gitu ya teman-teman, apa sih yang gangguin ayam gitu. Kadang ada tikus juga teman-teman, katanya ada tikus yang suka makan kepala ayam juga, suka gigitin anak-anak ayam ya. Jadi kita nggak bisa langsung apa namanya itu nuduh untuk musang semuanya gitu ya teman-teman, karena ini anak ayamnya di dalam kandang kok kepalanya bisa habis semuanya teman-teman. Tiga ekor kepala ayam itu nggak ada, badannya hanya tinggal di dalam tempat makannya itu teman-teman. Kok bisa ayam itu berkumpul semua di tempat apa namanya ini, tempat makannya itu, sedangkan kepala sudah hilang semua. Jadi kita aneh ya teman-teman mikirnya gitu ya. Dan ini kembali ke video ya teman-teman, saya jadi curhat masalah ayam karena ayam sering di teras rumah ya teman-teman. Jadi ini saya lanjut lagi, saya mau ngepel ya teman-teman ya. Saya udah ngepel untuk bagian di dekat kursi sana. Terus ini saya apa namanya itu ngepelnya untuk bagian dalam aja dulu ya teman-teman. Nanti kalau bagian dalam ini udah kering, baru saya pel di bagian luar. Tapi nggak saya record ya teman-teman ya. eh karena di luar itu rame ya teman-teman, takutnya ada yang lihat. Jadi saya juga sedikit malu gitu ya teman-teman. Biarlah saya ngepelnya di bagian dalam saja. Kadang orang heran kok pakai ini jilbab gitu ya. Padahal biasanya saya kan nggak pakai jilbab kalau di rumah ya teman-teman. Terus nanti kalau ada yang ngelihat ada yang ngomongin gitu ya. Jadi biarlah nanti saat saya ngepel di luar saya nggak nge-recordnya. Dan ini saat saya ngepel itu adik Saka di sana ya teman-teman ya. Eh, Padahal saya suruh dia di dekat TV biar nanti dia nontonnya nggak kejauhan gitu. Tapi dia bilang biarlah di sini aja ya sudah. Saya biarin ya teman-teman, tapi jangan jalan dulu. Tunggu kering dulu, kalau sudah kering baru boleh jalan. Takutnya nanti kepleset terus kepalanya terbentur, itu takut saya teman-teman. Makanya saya tekankan kalau nggak mau turun harus duduk di sana diem aja dulu sampai ini kering. Makanya itu kipas angin nanti saya hidupin ya teman-teman ya. Oh ya, sambil saya beraktivitas beres-beres rumah orang tua saya mau nanyain kabar teman-teman semuanya nih. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan yang sedang diuji sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, segera diberi kesembuhan, bisa beraktivitas seperti biasa. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman semua lagi pada ngapain saat nonton nih video saya? Apa sama lagi berberes juga? Kayaknya kemarin ada yang komentar di status di video saya, katanya beliau juga sering bantu orang tuanya untuk berberes di rumah ya teman-teman ya. Jadi saya itu ya seperti inilah ya teman-teman, sekali seminggu itu saya sempatkan buat cuci pakaian untuk sapu-sapu rumah ini. Sebenarnya saya malas untuk nge-record ya teman-teman, tapi rasanya rugi sekali kalau nggak saya videoin ya teman-teman ya, biar ada juga topiknya yang berbeda gitu ya. Biasanya kan di rumah saya aktivitasnya, sekarang aktivitasnya di rumah orang tua saya. Nah ini udah selesai untuk ngepel-ngepel dan nyapunya. Saya lanjut lagi. Saya angkat pakaian yang sudah saya jemur tadi ya teman-teman. Udah pada kering. Jadi harus segera disetrika ya teman-teman ya. Agar pakaian ini nggak begitu kusut.
Kalau lama-lama disetrika nanti takutnya kusut sekali ya teman-teman ya. Kelamaan, terus saya kalau udah besok-besok pastinya nggak ke setrika ya teman-teman. Jadi mumpung ini lagi semangat-semangatnya, saya harus setrika pakaian ini walaupun nggak begitu banyak ya teman-teman untuk setrikaannya. Saya mau ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel saya ini, selalu menyemangati, selalu komen di video-video yang sudah saya upload, terus beri saya like dan subscribe juga. Saya ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman ya atas dukungannya. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga video saya ini bisa diambil manfaatnya ya teman-teman ya. Jadi kalau ada mungkin kata-kata saya mungkin yang salah, saya mohon maaf ya teman-teman ya. Terus kalau misalnya ada sekiranya yang perlu diperbaiki, boleh teman-teman komentar ya teman-teman ya. Tapi yang benar-benar positif ya teman-teman ya. Jangan komentar asal-asalan terus jelek-jelekin orang gitu. Video saya ini emang durasinya agak panjangan ya teman-teman karena video-videonya nggak saya percepat, sengaja sih teman-teman. Kalau dipercepat itu terlalu cekatan ya. Lebih baik diperlambat, bukan diperlambat sih, normal aja seperti ini ya teman-teman. Kalau dipercepat pastinya durasinya pendek. Semoga aja video saya ini nggak bikin teman-teman itu bosan ya nontonnya, karena ya seperti inilah aktivitas saya teman-teman. Kadang di luar, kadang di dalam rumah. Kalau saya lagi di luar itu mungkin di tempat kerjanya suami atau di kondangan ya teman-teman. Saya sekarang udah mulai untuk memberanikan diri untuk menghadiri acara-acara gitu ya teman-teman ya. Sebab saya kan ada anxiety-nya ya teman-teman ya. Jadi asam lambung itu kalau misalnya di saat rame itu entah kenapa saya tuh rasanya cemas ya teman-teman ya. Padahal orang nggak kenapa-napa juga ya teman-teman. Itu faktor dari asam lambung tadi. Terus saya kan kalau dekat orang ramai itu mudah panikan teman-teman. Terus nanti napasnya itu rasanya tersumbat, susah bernapas gitu ya teman-teman. Makanya nggak tahu sih saya kok bisa seperti itu ya teman-teman. Mungkin karena dulu sering makannya pedas-pedas gitu ya teman-teman ya, makannya nggak teratur. Sekarang mau coba lebih teratur tapi nggak bisa juga ya teman-teman, makannya masih berantakan. Jadi penyakitnya nggak bisa sembuh-sembuh ya teman-teman ya. Nah ini untuk video nyetrikannya nggak keseluruhan saya videoin ya teman-teman, nanti sesudahnya saja langsung saya videoin. Terima kasih banyak sudah mampir ke video yang sudah saya upload. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe. Dan ini video adik Saka juga dibelikan sepeda sama ayahnya. Oke teman-teman, terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu video berikutnya. Goodbye. Thank you.